Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Histori Psikologi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk belajar bersama. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah psikologi mengenai bagaimana sejarah psikologi ketika memasuki revolusi yang ilmiah. Nah, teman-teman semuanya, di dalam masa revolusi ilmiah ini bisa dikatakan kita memasuki masa Renaissance atau disebut juga dengan rebirth, kelahiran kembali gitu ya. Jadi kan di masa dahulu, masa Roma, masa abad pertengahan, itu memang perkembangan ilmu pengetahuan masih dikuasai oleh kaum-kaum religius. Yang bisa membaca, yang bisa menulis itu kebanyakan adalah para ulama, para tokoh agama lah gitu ibaratnya. Jadi nggak sembarangan orang aja mau menerbitkan karya, itu harus melalui proses proses dari pemimpinnya. Dalam hal ini adalah tokoh agama. Jadi susah banget pada zaman itu para intelektual gitu ingin menyebarkan literatur. Nah, pada abad ke-14 itu lahirlah ya gerakan Renaissance ini yang akhirnya itu menyebar sampai ke Eropa Utara. Dan di masa ini kita ketahui bahwa karya-karya klasik dulu seperti kayak karya Aristoteles yang udah diterjemahkan di abad pertengahan itu diterjemahkan lagi oleh kaum intelektual gitu, disempurnakan sehingga ada memang bagian-bagian itu yang mereka nggak sepakat, ada memang sebagian lagi yang mereka kagumi, dan hal-hal yang mereka tidak sepakat itu mereka observasi, kemudian mereka lakukan eksperimen apakah betul pembuatan teori pada zaman Romawi atau zaman Yunani dan di zaman pertengahan itu emang betul atau enggak. Nah, disinilah penting banget itu adalah segala sesuatu itu harus terukur gitu. Terus di zaman ini juga sangat berkembang itu seninya sangat berkembang. Kemudian sastra, arsitektur, musik, matematika, dan agama juga ada beberapa. Kemudian juga sains. Nah, teman-teman semuanya, seorang tokoh yang sangat berperan penting di masa Renaissance ini adalah namanya Petrarch. Ini dikatakan di dalam literatur bahwa Petrarch ini bapak Renaissance humanisme, di mana dia mengemukakan pikiran bahwa dalam membahas tentang psikologi manusia itu harus berfokus kepada kapasitas dan potensi manusianya. Ini yang terkait dengan psikologi. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, kan kita tahu nih di masa Renaissance ini, di masa revolusi ilmiah ini, segala sesuatunya itu harus teramati dan terukur ya. Sehingga di zaman ini setidaknya itu ada 3 bidang keilmuan yang sangat berkembang dan berhasil dibuktikan oleh para kaum intelektual di zaman ini. Yang pertama di bidang astronomi ya. Jadi di bidang astronomi dulu di zaman Yunani, Roma, abad pertengahan itu teori-teori tentang astronomi itu pakai punyanya Ptolemeus, di mana menurut Ptolemeus bumi itu tetap dan menjadi pusat alam semesta dengan matahari dan planet lain itu yang mengelilinginya gitu. Waktu itu Ptolemeus memperkenalkan sistem epicycle atau lingkaran dalam lingkaran. Nah, pada saat itu memang orang percaya ya, karena memang tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan teori ini. Dan ketika zaman sudah berubah ke zaman revolusi ilmiah, muncullah seorang ahli yang bernama Copernicus gitu. Dia berpendapat bahwa itu tidak benar, bahwa sebenarnya matahari lah yang menjadi pusat alam semesta, dan bahwa bumi dan planet lain itu melintasi orbit melingkar di sekitarnya. Jadi yang menjadi pusat alam semesta itu matahari, dan ini juga dilakukan oleh Copernicus serangkaian eksperimen ya.
Saya juga nggak tahu detail eksperimen seperti apa. Pokoknya ini udah teruji dan akhirnya betul sampai sekarang yang kita ketahui bahwa matahari lah yang menjadi pusat alam semesta. Begitu sejarahnya. Nah, kita lihat di bidang fisika nih. Ahli yang sangat berperan penting dalam mengubah revolusi ilmiah di bidang fisika ini adalah Galileo. Pasti udah nggak asing lagi ya sama nama Galileo. Dimana Galileo ini dia tuh mengembangkan teleskop pertamanya pada tahun 1609. Dimana kan pada zaman teori-teori terdahulu mengatakan bahwa benda dengan berat yang berbeda itu akan menghasilkan kecepatan yang berbeda gitu. Sehingga Galileo penasaran, betul nggak sih? Sepertinya ada hal yang keliru. Sehingga dia membuat serangkaian eksperimen. Setidaknya seperti ini eksperimennya. Ada bola meriam seberat 100 pon dan bola senapan seberat 1 pon gitu. Nah, saat dijatuhkan ternyata itu kecepatannya itu kira-kira nggak banyak berbeda, sama gitu. Sehingga sampai saat inilah kita kenal dengan teori-teori fisika ya, bahwa benda itu walaupun beratnya berbeda itu jatuh dalam kecepatan yang sama. Nah, kita lihat nih di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran itu ada yang namanya Andreas Vesalius. Susah banget Vesalius. Nah, jadi dahulu di zamannya Romawi dan abad pertengahan itu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran menggunakan teori darinya Galen. Nah, jadi pada saat itu yang kan ini di bidang kedokteran ya, ketika kita ingin mengetahui tentang struktur of human body itu memang harus dibelah tubuh manusianya. Dan itu merupakan hal yang biasa di zaman tersebut. Nah, pada saat zaman dahulu yang membelah tubuh manusia itu adalah tukang daging dan tukang cukur, gitu. Dan kemudian pada saat pembelahan itu mendemonstrasilah prosesnya kepada para mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang mengambil bidang kajian tersebut ya. Kemudian dosennya itu menjelaskan dengan terjemahan Latin dari Galen dan Avicenna. Avicenna ini Ibnu Sina. Jadi udah pakai karya-karya terdahulu untuk menjelaskan tentang struktur of human body. Nah, kemudian muncullah nih si ahli revolusi ilmiah nih Andreas Vesalius. Kemudian dia kayak sepertinya ada hal yang berbeda dan keliru dari proses ini. Kemudian dia melakukan pembedahan sendiri ya. Dia penasaran, dia udah sendiri. Kemudian mengidentifikasi bahwa ternyata sebenarnya banyak hal yang keliru dari teori-teorinya Galen gitu. Dan menyimpulkan bahwa sebagian besar sistem yang Galen kemukakan, teori yang Galen kemukakan gitu ya, itu berdasarkan kepada fisiologi babi dan kambing gitu. Kebanyakan tuh ke arah sana dibandingkan dengan fisiologi manusia. Sehingga pada tahun 1543 alhamdulillah ya si Andreas ini berhasil menerbitkan karyanya yang berjudul Structure of Human Body. Ya, di sini berisi deskripsi lengkap tentang tulang, otot, vena, arteri, usus dan bahkan otak dari tubuh manusia itu. Nah, itu 3 ya di bidang fisika, di bidang astronomi dan kedokteran. Nah, kemudian di bidang metodologi nih, ada yang namanya Francis Bacon gitu. Francis Bacon ya. Nah, jadi menurut Francis Bacon ini dulu kan di zaman Aristoteles itu proses pengumpulan data, proses metodologi dalam menghasilkan teori itu dari teori dulu nih. Udah ada teori, kemudian dirumuskan hipotesis, kemudian dilakukan serangkaian observasi, lalu dikonfirmasi, benar nggak teorinya gitu. Jadi pemikirannya itu masih deductive reasoning ya, atau bisa disebut dengan classical realism gitu. Kalau menurut Bacon enggak, menurutnya
rahasia alam apapun ini ya, itu dapat diungkapkan melalui observasi sistematis dan eksperimen gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dapat kita ungkapkan dengan dua itu. Jadi itu adalah jurus kita dalam ketika kita ingin mengemukakan teori gitu ya, kita harus melakukan serangkaian observasi dan eksperimen gitu, sehingga orang percaya dengan teori kita, bukan hanya sekedar berbicara spekulatif berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan apa yang di pikiran terlintas, berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, kemudian kita membuat pandangan sendiri, membuat teori sendiri, membuat model sendiri, itu tidak tepat gitu. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, ketika kita ingin berpendapat, ketika kita ingin mengemukakan pikiran kita di media sosial gitu, ada baiknya memang itu kita udah observasi dulu, kemudian kita lakukan eksperimennya gitu, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan nih apa yang kita katakan. Kalau memang misalnya kita nggak bisa ngelakuin ini, maka kita bisa menggunakan pendapat dari teori-teori yang lain. Tapi kita nggak bisa juga nih pakai patokan satu teori aja. Kita harus mengumpulkan berbagai macam teori dari lainnya yang mendukung pendapat dari teori ini. Jadi sebagai ilmuwan, sebagai mahasiswa itu kita nggak mudah ya mengemukakan pendapat kita hanya berdasarkan experience kita, pengalaman aja, itu nggak mudah. Jadi memang zaman sekarang itu zaman revolusi ilmiah, harus ada eksperimen dan harus ada observasi yang sistematis gitu. Dan Bacon ini ya mengembangkan yang namanya inductive method, itu dimana dalam metodologi ingin menciptakan teori kita itu harus berawal dari observasi gitu ya. Jadi kebalik gitu loh sistematika berpikirnya. Kalau deductive reasoning itu dari teori, tapi kalau inductive reasoning itu dari observasi. Jadi dari observasi dulu, kemudian kita telah menemukan pola-pola perilakunya itu seperti apa, pola-pola fenomena itu seperti apa, lalu kita rumuskan hipotesisnya. Sepertinya gini gitu. Itu hanya hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang kita dapat dari fenomena. Nah kemudian kita lakukanlah eksperimen, bener nggak sih begini gitu. Lalu kita menciptakan teori seperti itu. Misalnya nih saya kasih contoh ya, observasi. Misalnya kita ingin melihat tentang agresivitas anak yang bermain boneka-bonekaan gitu ya, anak perempuan gitu, anak perempuan atau anak laki-laki lah. Kemudian kita melihat ada polanya, ternyata pada saat anak menonton tayangan kekerasan gitu, anak itu ternyata lebih agresif ketika melihat boneka. Ditambah lagi adanya rasa bosan, nggak ada permainan yang lain gitu ya misalnya ya. Kemudian kita merumuskan hipotesis, saat anak banyak menonton tayangan kekerasan, kemudian diberikanlah suatu objek, suatu misalnya dalam hal ini adalah boneka ya, anak itu akan cenderung lebih agresif gitu dibandingkan dengan anak yang tidak banyak terpapar tayangan kekerasan. Cuma kita eksperimen nih, kita kumpulkan beberapa anak di mana sebelum masuk ke ruang eksperimen kita sudah memberi dia tayangan kekerasan, misalnya ya 5 orang anak. Kemudian 5 orang lagi nggak ada perlakuan apapun, kita nggak kasih tayangan kekerasan. Kemudian kita masukkan ke dalam ruangan yang sudah nonton tayangan ini, kita lihat gimana responnya. Kemudian yang anak yang nggak nonton kekerasan ini kita masukkan ke dalam ruang eksperimen, kita lihat gimana responnya. Ternyata ada perbedaan nggak sih? Betul nggak sih? Bahwa anak yang banyak nonton tayangan kekerasan itu akan meningkatkan perilaku agresifnya. Dari sini kita bisa merumuskan teori. Kalau memang terbukti bahwa anak yang banyak menonton tayangan kekerasan akan meningkatkan perilaku agresivitasnya, maka ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan serangkaian eksperimen yang telah dilakukan begitu. Nah, dalam halnya dengan revolusi ilmiah ini yang berkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi ini, sebenarnya prosesnya sangat panjang ya. Jadi pada zaman dahulu itu belum spesifik pembahasannya itu tentang psikologi, masih kayak ilmu kedokteran gitu, membahas tentang perilaku manusia, tapi masih pakai konsep jiwa. Jadi belum ada istilah tentang psikologi, itu belum terlalu berkembang gitu. Nah, ahli yang berperan, yang mempunyai pemikiran yang besar terhadap lahirnya ilmu psikologi itu adalah René Descartes. Nah, sebenarnya René Descartes ini adalah sarjana hukum loh.
di University of Poitiers. Dia itu sebenarnya kemudian memperluas minatnya ke sains dan metodologi. Berdasarkan pengalamannya, berdasarkan proses ia mendalami ilmu pengetahuan gitu ya. René Descartes ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu harus layak untuk dibuktikan baik secara logika maupun secara empiris gitu. Jadi pada perkembangannya gini ya, untuk memperluas kajian tentang manusia itu kayak ada mekanismenya gitu, mekanisme kayak ada pokoknya mekanik, hal yang berkaitan dengan mekanisme gitu. Jadi pada saat itu René Descartes ini melakukan eksperimen yang menjelaskan tentang perilaku reflektif gitu ya. Bagaimana manusia respon refleksnya ketika bersentuhan dengan api gitu. Bagaimana penjelasan penjelasan dinamika perilakunya. Dan ternyata pada saat itu mekanismenya, ini kan masih berkaitan dengan mekanik ya, bahwa ada saraf reseptor, misalnya ini kaki ya, saraf reseptor dari kaki itu kemudian mengirimkan sinyal ke otak gitu ya, diolah oleh otak, didapatlah sinyal, kemudian dikirim lagi ke ke otot-otot motorik untuk menarik kaki dari api yang panas. Jadi memang proses otak itu cepat ya. Prosesnya baru kayak gini gitu langsung tubuh tuh kayak narik kaki gitu. Jadi otak manusia itu benar-benar aset yang sangat berharga dari Yang Maha Kuasa dan harus benar-benar kita jaga ya. Dan kemudian dari sini René Descartes itu menyumbangkan pikirannya bahwa dalam menjelaskan perilaku itu ada mekanisme mentalnya kayak gitu. Dan hal ini dalam menjelaskan tentang perilaku manusia gitu ya, ada pikiran yang sadar dari manusia sehingga kita tuh dalam hal ini kayak perilaku reflektif itu kita menarik kaki kita supaya nggak kena api gitu, kayak ada proses yang kita sadari gitu. Nah, hal inilah yang membuat perkembangan konsep psikologi di masa revolusi ilmiah ini diperluas menjadi proses mental dan stimulus respon. Itu definisi psikologi. Berubah lagi ya. Dulunya apa coba definisi psikologi? Ya kayak pengkategorian kepribadian gitu. Kemudian jiwa, yang kata Aristoteles jiwa nutritif, rasional, psyche gitu. Kemudian di zaman ini definisi tentang psikologi atau tentang konsep jiwa itu berkembang lagi, nggak seperti dulu lagi ya. Di zaman revolusi ini astronomi, fisika, dan kedokteran itu sudah berhasil dibuktikan secara mekanisme gitu. Dan di abad ke-18 dan 19 ini segala sesuatu, segala ilmu pengetahuan itu sudah bisa dijelaskan ke arah mekanisme. Sehingga psikologi ini juga, jiwa itu juga harus bisa dijelaskan secara mekanisme. Makanya definisinya menjadi proses mental dan stimulus respon. Nah, proses mental ini seperti apa gitu kan? Gak jelas, masih mengawang-awang ya di udara, belum terlalu spesifik. Nah, kemudian ini masih dipengaruhi oleh ini ya, ahli kedokteran itu Thomas Willis, ahli neuroanatomi dari Oxford, bahwa proses mental itu yang dikatakan oleh proses mental itu masih berhubungan dengan sistem saraf dan kondisi kita di otak gitu, definisi psikologi pada zaman itu. Kemudian ada lagi nih ahli yang muncul namanya Robert White. Dia mengajar di sekolah kedokteran di Universitas Edinburgh. Jadi memang pada masa revolusi ilmiah ini pembuktian tentang stimulus respon itu memang masih banyak pada hewan gitu. Begitu kajian tentang psikologi belum banyak terhadap perilaku manusia gitu. Nah, pada saat itu eksperimennya terhadap seekor katak gitu ya. Nah, ketika salah satu otot kaki katak terluka gitu ya, beberapa saat setelah kita akan mau memotong kepalanya itu sebenarnya
otot-otot kaki, otot-otot paha itu masih mengalami kontraksi walaupun apa namanya kepalanya itu udah dipenggal gitu. Hal ini disebabkan sumsum tulang belakangnya itu masih utuh gitu. Jadi kayak ada mekanisme gitu loh, mekanisme dalam menjelaskan perilaku. Dan pada zaman ini memang definisi psikologi masih mengarah kepada proses mental dan stimulus respon, dan ini objek kajiannya masih terhadap hewan. Kita nggak tahu apakah bisa digeneralisir atau tidak, tapi setidaknya ini betul ya, sama kayak yang dikatakan oleh René Descartes yang berkaitan dengan perilaku reflektifnya tadi. Memang ada ya mekanisme dari tubuh yang bekerja sama kemudian mengirimkan sinyal di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal dari reseptor sensori itu bahwa ini adalah bahaya, kemudian kaki, otot kita menarik. Begitulah pada saat itu definisi perkembangan psikologi di zaman revolusi ilmiah. Gitu aja materi hari ini, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih sudah hadir dan menyimak video ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.